Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama dan utama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan. Kondisi apapun, situasi apapun, keadaan apapun yang kita hadapi, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nikmat, semua penderitaan hakikatnya dari Allah dan ada hikmah di balik apapun. Bersyukur kepada Allah kita diberikan kesehatan, kemudahan, kelapangan hati, kelapangan dada dan keringanan badan untuk bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah. Di saat azan berkumandang, ada beberapa orang begitu malas dan berat, tapi kita begitu ringan untuk melaksanakan salat Jumat. Itu memberikan sebuah gambaran keberkahan bahwa Allah sangat menyayangi kita. Rasanya begitu ringan untuk melangkahkan kaki ini, sehingga kita bisa menikmati ibadah dengan sebaik-baiknya.
la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah menjanjikan jelas akan ditambah nikmatnya, tapi bila kita kufur nikmat, azab Allah pasti datang. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam, manusia terbaik di dunia ini, Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini pula hati berwasiat untuk diri khatib dan jamaah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Pada hakikatnya ketakwaan sudah ada pada diri setiap manusia, tapi nilai, kualitas ketakwaan setiap orang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Setiap orang bisa naik nilai ketakwaannya dan juga bisa turun. Kita di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan ini, harus ada upaya, keinginan yang muncul dari dalam diri sendiri, bagaimana ketakwaan menjadi bagian dari kehidupan kita. Ketakwaan menjadi bagian keluarga kita. Ketakwaan menjadi bagian dari tetangga-tetangga dan kerabat kita. Sehingga kita tidak bertakwa sendiri, tapi bertakwa secara berjamaah dengan orang-orang yang kita cintai. Maka dari itu, dalam kesempatan ini pula, marilah kita sama-sama menekankan pada diri sendiri, memotivasi diri sendiri, bahwa bulan Ramadan ini menjadi bulan terbaik untuk meningkatkan ketakwaan. Sehingga kita menjadi manusia yang menjadi tujuan dari puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam surat At-Tahrim ayat 6 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketika ayat ini turun, ada beberapa sahabat, ya Rasulullah, saya begitu sulit menjaga diri saya sendiri, apalagi menjaga keluarga. Bahkan Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sanggup menjaga diri saya sendiri, tapi bagaimana saya bisa menjaga keluarga sendiri? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah penjelasan bahwa laranglah apa yang kamu larang dan lakukanlah apa yang biasa dilakukan sesuai dengan perintah Allah. Ali bin Abi Thalib memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum naro adalah bagaimana keluarga kita sebagai orang tua menjadikan diri kita taat kepada Allah dan menjadikan anak-anak kita, keluarga kita juga taat kepada Allah. Apalagi di bulan yang penuh berkah seperti sekarang ini. Di masa pandemi seperti ini, kesempatan bersama keluarga jauh lebih besar dibanding sebelum era pandemi. Di sisi lain, pandemi menjadikan musibah bagi dunia, musibah bagi kehidupan, musibah bagi keadaan lingkungan kita. Tapi ada sisi positif di saat bulan Ramadan ini, adalah diantaranya keluarga lebih mudah berkumpul dengan keluarganya. Orang tua bisa berkumpul dengan anak-anaknya, anak-anak bisa bersama orang tuanya di saat berbuka, di saat sahur, bahkan saat beribadah. Oleh karena itu banyak hal yang harus kita lakukan bersama dengan keluarga, agar Ramadan yang kita jalani di detik-detik terakhir Ramadan ini, kita tetap merasakan ibadah yang maksimal, bukan ibadah yang semakin berkurang. Ibadah kita lebih baik. Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Pertama adalah sama-sama kembali meluruskan niat bahwa ibadah puasa kita benar-benar karena Allah. Jangan sampai melenceng dengan godaan THR yang muncul di akhir-akhir lebaran seperti ini. Kita harus tetap fokus pada ibadah, maka bersyukurlah kita kepada Allah dengan hamba-hamba Allah, pengurus-pengurus masjid, pengurus musola yang siap melaksanakan, meluangkan waktunya untuk melaksanakan iktikaf bersama, mendirikan panitia, membuat suatu struktur yang sangat baik sehingga Ramadan bisa berjalan dengan begitu indah.
Yang kedua yang bisa kita lakukan, orang tua lakukan bersama keluarga adalah bagaimana sama-sama meningkatkan, mengutamakan yang fardu, menghiasi dengan yang sunnah. Ada 3 fardu di bulan Ramadan. Pertama adalah bulan Ramadan itu sendiri, kedua adalah zakat, dan ketiga adalah sholat. 3 fardu ini harus kita jadikan suatu pegangan sehingga ketika kita sholat bisa bersama keluarga, zakat juga bisa melibatkan keluarga, puasa juga bisa bersama keluarga. Baru dari hiasi dengan hal-hal yang lain bersifat sunnah. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan dengan keluarga di saat bulan Ramadan ini adalah sama-sama bersahabat dengan Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran bukan berarti harus membaca sendiri-sendiri. Bisa juga dengan membaca bersama-sama. Orang tua, ayah, ibu, anak berkeliling, membuat lingkaran kecil membaca bersama, saling memperbaiki bacaan. Ayah yang tidak bisa membaca Al-Quran diajarkan oleh anaknya. Anaknya yang tidak mampu membaca Al-Quran diajarkan oleh ayahnya. Suami dan anak yang tidak bisa membaca Al-Quran diajarkan oleh istrinya, bahu-membahu sama-sama untuk bisa membaca Al-Quran. Tidak mengejar hatam, tapi hatam jauh lebih indah. Tidak mengejar hafalan, tapi kalau hafal juga itu sangat bagus. Tapi bagaimana bisa bersahabat dengan Al-Quran, membaca dengan baik, dan bisa bersama-sama penuh dengan kebaikan. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat yang bisa dilakukan oleh keluarga di bulan Ramadan ini adalah sama-sama memperbaiki akhlak. Karena Rasulullah SAW diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Itulah alasan mengapa Rasulullah SAW diturunkan ke Jazirah Arab. Karena bila ditarik dari sisi sejarah, saat itu Indonesia sudah maju. Cina sudah maju, beberapa negara sudah memiliki peradaban-peradaban tinggi. Bahkan di Indonesia ada 2 kerajaan besar, Majapahit dan Sriwijaya. Di Cina sudah ada kekaisaran, tapi di Arab masih jahiliyah. Ketika Rasulullah SAW diturunkan di Jazirah Arab, sangat luar biasa, merubah bangsa yang jahiliyah menjadi bangsa yang sangat beradab. Banyak kisah-kisah dalam sejarah kehidupan bagaimana bangsa yang begitu barbar pada masa itu tapi memiliki akhlak yang mulia di tangan seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga memiliki kesabaran yang luar biasa, diikuti oleh sahabat-sahabat yang luar biasa, bahkan sekarang oleh umat yang sangat luar biasa. Maka ketika kita memiliki akhlak yang mulia, sebenarnya itu tidak lain adalah karena perjuangan dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal Islam ini muncul. Kemudian yang bisa kita lakukan yang kelima bersama keluarga adalah berbagi rizki dan kebahagiaan terhadap orang lain. Rizki mungkin di saat pandemi ini tidak sebanyak pada tahun-tahun sebelumnya, tapi rizki yang berkah dan bisa membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, manakala rizki yang kita dapatkan sedikit atau banyak tetap kita sisihkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa melalui infak dan sedekah, bisa melalui menghitung jumlah harta yang dimiliki dengan zakat malnya, dengan zakat fitrahnya. Jangan sampai zakat fitrah terlewat di saat Idul Fitri setelah berlalu. Jangan biarkan harta yang cukup sebenarnya untuk zakat fitrah, tapi kita belikan untuk keperluan yang tidak penting. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka konteks ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, adalah tugas dari kita sebagai orang tua. Tugas dari kita bagaimana memulai sesuatu dari keluarga yang kecil, karena keluarga adalah pondasi bagi kehidupan selanjutnya. Keluarga yang baik, biasanya ayah yang baik, ibu yang baik menghasilkan anak-anak yang baik, melahirkan anak-anak yang baik. Ayah dan ibu rajin sholat, biasanya anak-anaknya akan ikut rajin sholat walaupun kita tidak memerintahkannya. Anak-anak ayah dan ibu yang rajin bersedekah dan membayar zakat, anak-anak biasanya dengan sendirinya akan mengalir begitu saja mengikutinya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan konteks ku anfusakum wa ahlikum nara menjadi bagian dari kita. Ibda binafsik, mulailah dari diri kita sendiri. Kita tidak perlu repot dengan orang lain, tapi insya Allah dengan memulai dari diri sendiri, keluarga sendiri, anak-anak kita, pasangan hidup kita, selanjutnya akan menjadi
aura positif yang akan menyebar kepada lingkungan-lingkungan sekitarnya. Ketika kita sanggup mengajak istri kita, pasangan kita, lalu anak-anak kita, maka selanjutnya kita perluas keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan sebuah manfaat bagi kita, bahwa kita dilahirkan ke dunia ini untuk bertanggung jawab kepada Allah dengan segala apa yang kita lakukan. Ketika kita berani berkeluarga, maka kita harus berani bertanggung jawab menjadikan mereka adalah takwa dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqdi al hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.